Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas materi berkaitan dengan khilafah Islam atau khilafah Islamiyah, dan kita akan mencoba mengungkapkan beberapa hal yang berkaitan dengan khilafah Islamiyah ini, terutama dengan beberapa keraguan dari kalangan kaum muslimin tentang apakah khilafah ini relevan atau tidak dengan kondisi sekarang. Demikian juga kita akan mengupas adanya anggapan dari sebagian kalangan bahwa ide tentang khilafah ini merupakan sesuatu yang utopis, artinya sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan dalam kehidupan sekarang ini. Kaum muslimin rahimakumullah, setelah kita memahami bahwa keberadaan khilafah merupakan salah satu kewajiban di dalam Islam dari sekian banyak kewajiban dalam Islam yang Allah Subhanahu wa taala telah tetapkan untuk kita. Dengan demikian maka melalaikan aktivitas mendirikan khilafah ini termasuk dosa di hadapan Allah, bahkan terkategori sebagai dosa besar. Kenapa? Karena ketiadaan khilafah merupakan awal dari tidak diterapkannya hukum-hukum Islam yang lainnya. Artinya banyak sekali hukum-hukum Islam yang Allah tetapkan kepada kita, yang harus kita tegakkan, tidak bisa kita laksanakan karena tiadanya khilafah ini. Namun demikian perlu barangkali sebagai penguat pemahaman kita bahwa di samping khilafah merupakan suatu kewajiban, baik keberadaannya maupun memperjuangkannya untuk tegak kembali, berkaitan dengan apakah ide khilafah ini relevan dengan kondisi sekarang kaum muslimin, bahkan kondisi tata dunia sekarang. Dilihat dari berbagai sudut pandang, sebenarnya tidak ada yang tidak relevan ya. Bahkan kalau kita mencoba menganalisis kondisi sekarang kaum muslimin, maka sangat relevan ya antara ide khilafah dengan kondisi sekarang ini. Di antaranya yang pertama, kalau kita lihat kondisi dunia sekarang, maka sistem yang ada di dunia ini itu hanya ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua kapitalisme, dan yang ketiga sosialisme. Sosialisme secara politis telah tumbang pada awal tahun 1990-an, yakni saat hancurnya Uni Soviet dahulu. Hal ini merupakan fakta yang menjelaskan kegagalan sosialisme dalam mengurusi masyarakat. Bila dihitung ya, dari kelahirannya sekitar tahun 1917, maka kurang dari hanya 3/4 abad sosialisme berkuasa. Di sisi lain, kapitalisme yang didalangi oleh Amerika tengah melaju meninggalkan kemanusiaan. Ya, memang benar kalau kita lihat dari sudut kemajuan budaya material, pertumbuhan ekonomi, dan perkembangan sains sungguh menakjubkan memang. Ya. Namun dalam perkara jati diri manusia tengah berada di titik nadir yang luar biasa menyedihkan. Ya, perbudakan hawa nafsu, ketidakadilan, ya, kehidupan liar melebihi hewan, sikap materialistik, konsumtif, hedonistik ya, dan Machiavellis merupakan buah dari sistem kapitalisme ini. Nah, dengan diatur oleh sistem ini, manusia semakin mendekati sifat dan perilaku hewan. Ya, belum ada 2 abad berkuasa di kapitalisme, kehancuran terjadi dalam segala aspek kehidupan. Nah, lalu kemudian kita mau mengambil pilihan alternatif yang mana setelah sosialisme hancur dan kapitalisme juga di ujung kehancuran. Ya, tentu
jalan terakhir adalah kembali kepada Islam. Ya, karena Islam adalah satu-satunya solusi untuk menyelesaikan problem kehidupan. Nah, ini dilihat dari sisi peluang ya. Jadi sangat relevan kalau kemudian khilafah sebagai institusi penerap Islam ini diperjuangkan, karena memang sosialisme yang diperjuangkan dulu oleh Uni Soviet, kemudian sekularisme, kapitalisme yang sekarang dipertahankan oleh Amerika dan yang lainnya, yang kedua-duanya ternyata ide yang rusak, ide yang hancur, maka Islam yang terdapat di dalamnya hukum untuk menegakkan daulah khilafah sebagai penjaga dan penerap Islam ini tentu menjadi alternatif satu-satunya bagi kaum muslimin, bahkan bagi tatanan dunia. Kemudian yang kedua, ya, kita sekarang berada di zaman globalisasi. Dunia menjadi sebuah negeri yang kecil, sebuah kampung yang kecil. Semua bangsa berupaya untuk menyatu. Jadi menyatunya berbagai bangsa ini sekarang justru sudah didorong oleh globalisasi yang ada sekarang. Amerika sendiri misalnya semakin berupaya untuk menyatukan dunia di bawah cengkramannya lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa. Jadi kalau kita lihat sepak terjang Amerika, sebenarnya Amerika juga tengah menyatukan dunia di bawah kekuatan dia. Ya. Nah, lalu kita pun melihat bagaimana Eropa, ya. 12 negara Eropa itu menandatangani perjanjian pada tahun 1992 yang kita kenal dengan perjanjian Maastricht, yang memuat pokok penyatuan Eropa, ya, yang mencakup pertama kesatuan moneter Eropa. Jadi mereka bersatu dalam hal moneter. Kemudian kewarganegaraan Eropa bersatu. Ya, tidak ada sekat di antara negara-negara itu. Kemudian imigrasi dan pemberian visa, ya. Politik luar negeri dan keamanan bersama, pengadilan dan urusan dalam negeri, ya, itu semuanya disatukan. Nah, sementara NATO tetap dipertahankan sekalipun Pakta Warsawa yang merupakan musuhnya dahulu telah musnah. Nah, ini fakta-fakta yang tidak bisa kita relakan. Kemudian di sisi lain, Hong Kong, ya, itu telah kembali kepada Cina. Sementara Taiwan terus diupayakan untuk disatukan dengannya. Nah, semua ini memberikan gambaran gagalnya konsep negara nasional ataupun nation state. Sekalipun negara-negara besar menggembar-gemborkan negara nasional, namun dalam praktiknya mereka justru, ya, melebarkan sayapnya ke pelosok dunia. Nah, jadi saat sekarang bukan lagi zaman nasional, ya, sebaliknya kini sudah zaman mengglobal atau mendunia. Kaum muslimin rahimakumullah, boleh jadi memang ada sebagian orang yang pesimis, ya, akan keberhasilan tegaknya daulah khilafah. Namun tidak demikian, ya, dengan orang-orang yang yakin akan janji Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengabstraksikan apa yang terjadi saat ini untuk masa depan. Hal ini didasarkan pada beberapa hal. Yang pertama, secara i'tiqadi Allah Subhanahu wa taala berulang kali menegaskan bahwa kemenangan ada pada Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Misalnya Allah tegaskan dalam Quran surat Ali Imran ayat 126, "Wa man nasru illa min indillahil azizil hakim." Dan tiadalah kemenangan itu melainkan dari sisi Allah yang Maha Agung lagi Maha Bijaksana. Allah menjanjikan, ya, memberikan pertolongan dan kemenangan bagi orang yang menolong agama Allah dengan berupaya menegakkan hukum-hukumnya di muka bumi ini. Dengan tegas Allah firmankan, "Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum." Apabila kalian menolong agama Allah, maka pasti Allah akan memberi kalian kemenangan. Quran surat Muhammad ayat 7. Nah, selain itu, Allah menggambarkan bahwa daulah khilafah Islamiyah akan tegak lagi. Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha tahu dan mustahil untuk berdusta. Nah, di antara kabar syar'i yang berkaitan dengan ini adalah dalam Al-Qur'an surat An-Nur ayat 55. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat
la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladzina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladzi irtadha lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal saleh, di antaranya yang berjuang menegakkan Islam di muka bumi, bahwa Dia sungguh pasti menjadikan mereka berkuasa di bumi sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang yang sebelum mereka berkuasa. Dan sungguh Allah pasti meneguhkan bagi mereka din yang telah diridhoinya, yakni Islam untuk mereka. Dan Dia benar-benar akan menukar keadaan mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Nah, dengan syarat mereka tetap menyembahku dan tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan aku. Dan siapa saja yang tetap kafir sesudah janji itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik. Kemudian kita pun bisa mengutip hadis Rasulullah SAW yang mengabarkan akan tegaknya kembali daulah khilafah. Takunu an-nubuwatu fikum masyaallah an takun. Summa yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Summa takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Fatakunu masyaallahu an takun. Summa yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Summa takunu mulkan 'adhan. Fayakunu masyaallahu ay yakuna summa yarfa'uha idza syaa ay yarfa'aha. Summa takunu mulkan jabariyatan. Fatakunu masyaallahu an takun. Thumma yarfa'uha idza syaa yarfa'aha. Thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Telah datang suatu masa kenabian dan kehendak Allah kemudian berakhir. Setelah itu akan datang masa khilafah rasyidah sesuai dengan garis kenabian atas kehendak Allah kemudian akan berakhir. Lalu akan datang masa kekuasaan yang terdapat di dalamnya banyak kezaliman atau atas kehendak Allah kemudian berakhir pula. Lantas akan datang zamannya para diktator atas kehendak Allah akan berakhir juga. Kemudian terakhir akan datang kembali masa khilafah rasyidah dengan garis kenabian, kemudian Nabi diam. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Al-Bazzar. Juga dicatat sejarah bahwa sahabat pernah bertanya kepada Nabi SAW, Ayul madinatain tuftahu awalan Konstantiniyah au Rumiyah? Faqala Rasulullah SAW, Madinatu Hirakla tuftahu awalan, yakni Konstantiniyah. Ya Rasulullah, kota manakah yang akan lebih dahulu ditundukkan? Konstantinopel ataukah Roma? Rasulullah pun menjawab, kota Heraklius, Konstantinopel, yang akan ditundukkan lebih dahulu. Hadis riwayat Ahmad dan Ad-Darimi. Sejarah mencatat bahwa Konstantinopel pernah ditundukkan oleh pasukan kaum muslimin. Nah, yang sekarang namanya Istanbul di Turki. Sementara Roma belum pernah ditaklukkan. Insya Allah suatu saat akan terjadi. Nah, berdasarkan semua ini, setiap muslim yang benar-benar yakin kepada janji Allah sadar betul bahwa khilafah akan kembali. Kebanyakan orang percaya atau tidak, daulah khilafah akan tegak kembali. Tetap daulah khilafah dengan janji Allah akan berdiri kembali. Sebab Allah lah yang mengabarkan, sebab Allah lah yang menjanjikan hal ini kepada seluruh umat manusia. Ini yang pertama. Yang kedua, secara faktual, umumnya suatu ideologi akan mengungguli ideologi yang lain apabila ideologi tersebut makin lama makin menguat. Sementara ideologi lawannya makin lama makin melemah. Nah, pada titik di mana ideologi tersebut kuat dan ideologi lawannya pada posisi lemah, maka pada saat itulah ideologi tersebut mendapatkan kemenangan. Nah, realitas saat ini dengan jelas diketahui bahwa ideologi sosialisme telah hancur, sementara kapitalisme sedang diprotes termasuk oleh pendukungnya sendiri. Kehancuran akibat penerapan kapitalisme pun semakin gamblang di hadapan mata. Di sisi lain, tambah sulam kapitalisme dengan sosialisme pun terus terjadi. Semua ini mengisyaratkan bahwa kapitalis sedang meluncur cepat menuju kehancuran.
Pada saat yang sama, semangat keislaman kaum muslimin semakin jelas terlihat. Kalau dulu ya, agak risih menampakkan keislaman, sekarang justru malah sebaliknya. Buku-buku Islam semakin banyak digemari, ya. Pengajian di mana-mana, tuntutan penerapan Islam kian nyaring terdengar, ya. Dan para pengemban dakwah dengan gagah bermunculan di mana-mana. Di sisi lain, kekhawatiran Barat akan kebangkitan Islam semakin menggunung. Tentu saja hal ini bukan tanpa alasan, ya. Mereka tahu fakta kebangkitan Islam dan kaum muslimin, ya. Munculnya tuduhan-tuduhan fundamentalisme, teroris ataupun ekstremis menunjukkan ketakutan akan kekuatan Islam yang makin membesar, ya. Nah, nampak kekuatan Islam makin menguat. Dan sebaliknya, kapitalisme semakin keropos, yang suatu ketika insya Allah Islam benar-benar kuat dan menang. Ini semua adalah realitas yang terus berjalan dan tidak bisa dipungkiri oleh siapapun. Kemudian yang ketiga, tentu saja ya, mengembalikan daulah khilafah bukan perkara mudah, ya. Negara-negara Barat akan terus berupaya menghalanginya. Nah, namun hal ini akan dapat tereliminir sebenarnya dengan menyatukan bangsa-bangsa kaum muslimin yang ada. Nah, caranya dakwah ya, antara satu negara dengan negara lain haruslah memiliki keterkaitan organis, ya. Dan yang lebih penting memiliki pemikiran atau fikrah dan metode atau thariqah yang sama. Di berbagai negara fikrah thariqahnya sama. Nah, jadi upaya penegakan daulah khilafah harus bersifat internasional, tidak bisa bersifat lokal. Nah, kaitannya dengan masalah ini, kelompok dakwah, ya, jamaah dakwah atau partai dakwah yang berjuang untuk khilafah memang harus bergerak di seluruh negara. Dan andaikan negara-negara imperialis Barat berupaya menghancurkan kaum muslimin yang hendak menegakkan khilafah dengan kekuatan fisik, masyarakat akan mengetahui bahwa HAM dan demokrasi yang mereka gemar-gemarkan sungguh tipuan belaka. Ya, ujung-ujungnya masyarakat memahami bahwa negara-negara Barat tersebut tidak layak untuk dipercaya. Dan saat itu masyarakat justru akan menentang negara-negara imperialis tersebut. Bila sudah demikian, siapa lagi yang dapat menghalangi tegaknya daulah khilafah? Nah, jadi dengan poin yang ketiga ini jelas bahwa kaum muslimin tentu harus dibangkitkan ya pemahaman dan pemahaman mereka terhadap Islam dan pemahaman mereka terhadap bagaimana memperjuangkan tegaknya Islam ini. Karena pemahaman itulah yang akan menjadi modal utama kaum muslimin di dalam menolak ya kapitalisme atau sosialisme dalam realitas kehidupan yang sudah sedemikian merusaknya. Kemudian kaum muslimin rahimakumullah, perlu juga dijelaskan tentang adanya gagasan, adanya pemahaman yang keliru berkaitan dengan kemungkinan daulah khilafah akan tegak ini adalah masih ada pihak yang menyatakan bahwa daulah khilafah atau konsep tentang daulah khilafah merupakan konsep yang utopis, ide yang utopis. Kaum muslimin rahimakumullah, tentu boleh saja ya, orang mengatakan bahwa ide khilafah ini utopis. Namun hal demikian sebenarnya merupakan gambaran ya ketidakberhasilannya mengabstraksi realitas kekinian dan masa mendatang. Wajar saja ya hal itu terjadi sebab manusia memang ya akalnya terbatas ya. Bahkan lemah ya akal manusia itu. Nah, oleh sebab itu manusia tidak berhak untuk sombong dengan mengatakan utopis. Bagaimana tidak, Allah SWT zat yang maha gagah perkasa justru memfirmankan demikian bahwa suatu saat kaum muslimin akan mendapatkan kembali kekuasaan yang realnya adalah daulah khilafah ya, akan tegak kembali. Tentu tidak utopis ya. Siapa yang lebih tahu tentang masa mendatang, manusia ataukah pencipta manusia? Nah, selain itu fakta yang diuraikan tadi menunjukkan bahwa dihalang-halangi atau tidak daulah khilafah akan berdiri ya. Ada yang melakukan, ada yang tidak mau ikut berjuang menegakkan, khilafah tetap akan berdiri. Nah, fakta sejarah juga banyak menunjukkan hal ini ya. Jangan lupa ya, dahulu ketika Rasulullah SAW menyebarkan Islam itu dituduh macam-macam. Tidak sekadar dituduh utopis, beliau juga disebut sebagai orang gila ya, beliau digelari tukang sihir. Nah, namun realitas menunjukkan beliau yang dulunya seorang diri berhasil menegakkan pemerintahan di Madinah ya. Mereka yang dulunya menentang habis-habisan
kepada Rasul, kemudian menjadi ternganga, terbelalak matanya. Bahkan banyak di antara mereka yang justru berbalik menjadi pendukung Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Coba kalau kita tengok juga, misalnya ketika paham komunisme tahun 1800-an ditelurkan, masyarakat menyambut dingin. Ya. Namun setelah didirikan Partai Komunis di Rusia, tegaklah komunisme pada tahun 1917. Juga saat Indonesia dijajah Belanda, tidak terbayang akan dapat merdeka. Ya, padahal perjuangan sudah begitu lama. Ya, usia perjuangan sama dengan usia penjajahan itu sendiri. Ya. Bagi sebagian orang, ya, merdeka dari penjajahan Belanda adalah utopis. Ya. Tapi bagaimana realitasnya sekarang? Ya, Belanda angkat kaki. Jadi sesuatu yang dikatakan utopis oleh seseorang belum tentu, ya, memang utopis. Sebab boleh jadi sikap utopisnya itu lahir dari ketidakpahamannya dalam memahami realitas kehidupan. Nah, kaum muslimin, selain itu Allah telah mewajibkan tegaknya khilafah untuk menerapkan Islam. Padahal Allah zat yang maha gagah, tidak akan mungkin memerintahkan sesuatu yang tidak akan dapat dicapai. Bila Allah memerintahkan perkara utopis, bukankah perintah itu berarti main-main? Padahal Allah, ya subhanallah, ya maha suci Allah, tentu terbebas dari sikap bermain-main di dalam perintahnya. Ya seperti yang sekarang ini disangkakan oleh sebagian orang. Kaum muslimin rahimakumullah, jelas dengan demikian maka keberadaan daulah khilafah, tegaknya kembali daulah khilafah bukan merupakan sesuatu yang utopis dan pasti dapat diwujudkan. Apalagi kita sangat tahu bahwa tanpa kehidupan Islam kita tidak bisa berharap, ya, munculnya kehidupan yang baik, yang dapat membebaskan masyarakat dari kapitalisme, ya, di bidang ekonomi, westernisasi di bidang budaya, nasionalisme di bidang politik, dan sinkretisme di bidang agama. Kita tidak bisa mendapatkan kebaikan dari dinul Islam yang diyakini datang untuk mendatangkan rahmat bagi seluruh manusia kalau dinul Islam itu tidak kita tegakkan. Oleh karena itu, mengapa kita masih suka berlama-lama hidup dalam kejahiliahan modern seperti sekarang ini? Satu sisi kita mengeluh, hidup makin susah, hidup makin miskin, hidup makin tidak aman, harga naik, ya, kemaksiatan merajalela, pornografi mudah dijumpai, remaja makin brutal, ya, memilih sekolah tempat mendidik anak menjadi saleh itu cukup sulit. 6 dari 10 remaja bergaul bebas, ya, birokrat makin tidak bisa diharap. Tokoh masyarakat juga banyak yang sulit dipercaya. Amerika Serikat semakin menunjukkan arogansinya. Pembantaian kaum muslimin bukan hanya di luar negeri tetapi juga di depan mata kita sendiri. Kristenisasi atas nama bantuan sosial sejak lama sudah terus berlangsung, dan 1001 keluhan kita lainnya. Tetapi di sisi lain, mengapa kita mendiamkan begitu saja agama Islam yang kita yakini pasti dapat menyelesaikan semua masalah dan mengatur kehidupan masyarakat dengan sebaik-baiknya? Justru kita biarkan teronggok bagai barang antik, tidak direalisasikan dan dalam mengatur kehidupan kita. Itu sama saja kita dengan orang yang marah-marah ketika tubuhnya menderita penyakit kronis, tapi obat mujarab di tangannya hanya dilihat saja. Nah, berdasarkan hal tadi, siapa saja yang mengaku diri mencintai Allah sudah sepatutnya memilih jalan yang benar, yakni menjalankan sistem syariat Islam sesuai dengan suri teladan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah SWT berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Katakanlah, apabila kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah jalanku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Quran surat Ali Imran ayat 31. Dan dengan kata lain, kaum muslimin, seorang muslim yang amat sangat cintanya kepada Allah akan berusaha mengikuti jalan Rasulullah dengan menjalankan seluruh hukum-hukum Allah melalui tegaknya sistem peradilan Islam, sistem ekonomi Islam, sistem sosial Islam, sistem pendidikan Islam, sistem pemerintahan Islam dalam wujud daulah khilafah Islamiyah Rasyidah yang mengikuti jalan kenabian. Setiap muslim yang sadar akan hal ini tentu harus mendukung, ya, bahkan bergabung, ya, dengan saudara-saudaranya
yang secara ikhlas dan penuh kesungguhan untuk terus berjuang secara bersama-sama untuk menegakkan kembali hukum-hukum Allah dengan terlebih dahulu menegakkan daulah khilafah Islamiyah. Kaum muslimin rahimakumullah, berdasarkan uraian tadi, maka ide-ide yang selama ini mempertanyakan tentang keberadaan daulah khilafah, ya, ide-ide yang terus-menerus bertanya tentang relevankah daulah khilafah dengan kondisi realitas sekarang yang sudah sangat modern, sudah sangat canggih, sudah sangat mengglobal, ya ternyata bisa kita lihat realitas menunjukkan, ya. Di luar Islam pun mereka berupaya untuk menyatu. Kenapa tidak kita umat Islam? Bahkan Allah telah mewajibkan kita bersatu, ya. Diharamkan untuk berpecah belah. Justru malah kita tidak melakukan perjuangan itu. Kemudian yang kedua, masih banyak di antara kaum muslimin yang menyangka ide khilafah ini merupakan ide yang utopis. Ternyata tidak juga. Karena utopis tidaknya suatu ide bergantung kepada sudut pandang dalam melihat persoalan, ya. Dahulu ketika sistem di luar Islam diperjuangkan, banyak orang yang pesimis, banyak orang yang mengatakan utopis. Tapi sekarang ketika sebagian orang memperjuangkannya, ternyata dapat ditegakkan, ya. Meskipun berakhir dengan kehancuran seperti sekarang. Nah tentu Islam dalam hal ini telah menjelaskan kepada kita bahwa keberadaan daulah khilafah bukan merupakan sesuatu yang utopis, bahkan sangat relevan dalam kehidupan dan bisa diterapkan kembali, ditegakkan kembali, karena keberadaan daulah khilafah menjadi penentu akan menyatunya kaum muslimin dan diterapkannya hukum-hukum Islam yang telah Allah wajibkan kepada kita untuk diterapkan. Kaum muslimin rahimakumullah, demikianlah uraian ringkas kita pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah SWT memberikan pertolongannya kepada kita dalam memperjuangkan tegaknya kembali agama Allah ini. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fi sabilil haq. Wassalamu alaikum warahmatullahi